Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di tempat biasa dan berjumpa lagi dengan channel Gunawan Lombok. Oke teman-teman, kali ini saya mau menanyakan bagaimana kabarnya saudara-saudara dulu ya. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga saudara-saudara atau sahabat-sahabat atau teman-teman selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Terkhususnya di rantauan. Saudara-saudara saya yang di rantauan semoga selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya agar bisa dengan normal untuk menjalankan aktivitas setiap harinya. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton, jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Oke, kali ini saya akan mau menceritakan nikmatnya, betapa nikmatnya bekerja di Malaysia. Nah, kalau bekerja kan, kalau menghasilkan duit itu di mana-mana mestilah nikmat ya teman-teman. Tapi kalau saya ini pribadi teman-teman ya, mohon jangan tersinggung. Sebelumnya jika ada kata-kata saya yang menyinggung ataupun kata-kata saya yang berlebihan, mohon dimaafkan teman-teman. Karena saya pun manusia biasa, tidak sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata teman-teman ya. Oke, kali ini teman-teman saya akan menceritakan betapa nikmatnya bekerja di Malaysia. Mau tahu nikmatnya kayak apa? Oke teman-teman, pertama-tama bangun pagi ini teman-teman, nikmatnya luar biasa. Bangun pagi kan di Malaysia itu di mana-mana lah mungkin ya, kalau di syarikat tempat kita bekerja itu mesti kita bangun pagi teman-teman. Nah kalau saya pribadi di Malaysia ini ya teman-teman, di Malaysia ini ketika saya bangun awal teman-teman, ini kan saya tak berani bangun siang teman-teman. Karena apa? Kalau saya terbangun sampai kesiangan, otomatis badannya saya semuanya akan sakit semua teman-teman. Maka dari itu saya tidak berani untuk bangun lambat teman-teman. Makanya saya selalu bangun pagi, karena tugas saya pun ada. Sebagai umat muslim saya punya tugas kan, kalau kita bangun pagi, pahamlah teman-teman ya. Nah bangunnya saya pagi itu, saya ini tempat nikmatnya teman-teman ya, tempat nikmatnya bangun pagi itu kita terus melaksanakan ibadah sholat subuh teman-teman. Ini tempat nikmatnya teman-teman. Ibadah sholat subuh itu sebelum kita ibadah kan kita mandi, belum kita sholat kita harus mandi. Setelah itu kita sholat, melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah setelah kita sholat subuh, itu tempat nikmatnya teman-teman. Setelah sholat subuh, nah lagi ada nikmatnya teman-teman. Setelah sholat subuh itu ada nikmatnya lagi teman-teman. Ini saya pribadi ini teman-teman, mohon maaf ya. Ini saya pribadi, kita sarapan teman-teman. Teman-teman pun mengalami hal yang sama kayak saya ya di Malaysia. Kalau di syarikat yang di mana-mana sih, mungkin di Indonesia pun kayak gitu teman-teman ya. Kalau kita kerja di syarikat, nah maka dari itu kita harus bangun awal, dan tugas kita sebagai umat muslim kita harus dan mesti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan segala larangannya ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan bersiap-siap ya teman. Bersiap-siap ini teman-teman. Ini tempat nikmatnya teman-teman. Bersiap-siap, ambil celana, kalau bahasa Malaysia ambil selawar. Lombok pun selawar dia cakap ya, dia bahasa maunya kayak mau bahasa Malaysia saja. Saya teman-teman maaf ya, karena udah kelamaan di Malaysia, akhirnya mau bahasa Malaysia saja nggak apa-apa lah teman-teman ya. Nah setelah itu kita pergi rokal. Tapi kalau di sini tidak selalu aktif rokalnya teman-teman. Di tempat saya ini tidak selalu aktif, tidak nggak kayak tempat saya yang pertama-tama kali saya bekerja itu di syarikat Felda, itu selalu aktif di sana teman-teman, Felda. Dan di sini kalau rokalnya 2 kali dalam 1 minggu. Itu pun kalau ada keperluan, kalau ada kepentingan baru kita
rokal teman-teman. Nah setelah itu kita berangkat ke kebun. Nah tempat nikmatnya ini teman-teman, kita secara bersamaan pakai motor itu yang tempat nikmatnya teman-teman. Nah terus kita ketemu di jalan, kita bersamaan pakai motor untuk berangkat kerja. Nah terus kita di sana saling menanya teman-teman, lagi berapa tas teman-teman? Saya lagi 4, umpama andai kata saya lagi 4, kamu lagi 2, samalah, bilang teman-teman. Itu tempat nikmatnya teman-teman. Nah ada lagi nikmatnya teman-teman yang terakhir, sampai setelah kerja ini teman, kita singkat cerita ya, setelah kerja sampai pukul 1. Kan pukul 1 saya minimal sampai pukul 1 teman-teman. Setelah itu saya balik rumah makan, sholat. Setelah itu baru saya balik lagi untuk kerja teman-teman ya. Nah setelah itu, nah kalau sudah petang ataupun kalau sudah pukul 5 lah atau pukul 4 lah minimal teman-teman. Kalau mau hasil banyak minimal pukul 3 atau 4 teman-teman. Pukul 4 kalau mau hasil banyak teman-teman. Jikalau cari 70 ringgit, pokoknya kalau cari 2000 atau ya 2000 2500 tidak sampai pukul 4 ataupun pukul 3. Cukup kerja sampai pukul 12, insya Allah kita dapat 2000 lebih teman-teman. Itu gaji kita. Nah kemudian ini tempat nikmatnya lagi teman-teman. Setelah kita kerja yang disambung tadi, disambung dari pukul 2 itu, setelah kita kerja petangnya itu, ini nikmatnya teman-teman ya. Ini tempat nikmatnya saya, ini saya pribadi teman-teman, dan saya bisa merasakan nikmatnya itu secara nyata teman-teman ya. Tengok jam, udah jam sekian, ini sudah jam 3 atau jam 4. Tengok jam, wah ini sudah menuju pukul 3. Setelah itu sudah balik sudah. Nah ini tempat nikmatnya lagi teman-teman. Mulai saya tanya tukang tolak saya, sekarang berapa dapat buah? Dia ambil, kan dia cara kiranya, cara menghitungnya, dia ambil biji sawit yang kering itu. Dia kalau dapat 10 tandan, dia ambil 1, dia masukkan poke. Dia itu saja cara dia teman-teman. Dapat 10 tandan, dia ambil 1. Dapat 10 tanda, dia ambil 1, masukkan poke, macam itu saja teman-teman. Nah kemudian setelah itu berapa dapat buah geng? Keluarkan dari poke, ini biji sawit yang dikeluarkan teman-teman. Berapa? Kita sama-sama, kita bareng-barengan lah untuk mengira atau menghitung dia teman-teman. Kira-kira kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah kalau 10 biji sawit kering berarti sudah 100 tandan teman-teman. Nah kalau 40 atau 50 biji sawit yang kering, otomatis kita dapat 500 atau 400 tandan teman-teman. Ini nikmatnya lagi teman-teman. Ini super nikmat. Kita tahu hasil kita yang 1 hari lah, kita kata 1 hari lah teman-teman. Itu teman-teman, itu tempat nikmatnya. Berarti kalau kita tahu pemasukan kita, pendapatan kita buah hari ini, berarti otomatis kita tahu hasil kita buah tandan ataupun gaji kita tahu teman-teman. Kalau sudah 400 tandan atau 300 lah, minimal 300 sudah sama-sama 100 tandan. Jangan kita kira lebih 50 tandan saja jadi 1 tan, itu sudah dapat sama-sama 2 tan, sudah sama-sama 140 insentif. Lain duit rokal, duit sayur, itu penambahannya teman-teman. Insyaallah alhamdulillah teman-teman. Di sini kita punya target teman-teman. Kita punya target buah maupun gaji. Jikalau cukup target kita buah, otomatis tidak akan berpaling dari tandan itu teman-teman. Nah itu tempat nikmatnya di sini teman-teman ya. Ya kalau kerja di mana-mana, kalau kerja menghasilkan uang itu otomatis senang lah teman-teman ya, nikmat lah teman-teman. Tapi kalau saya pribadi di sini tempatnya saya, alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rezekinya yang halal dan selalu memurahkan rezeki hambanya yang agak kesulitan, teman-teman ya. Dan jangan putus-putus berdoa, teman-teman. Memintalah rezeki, memintalah agar rezeki kita dimurahkan. Oke, teman-teman, sampai di sini ceritanya saya dengan nikmatnya di Malaysia, kerjanya di Malaysia. Dan jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.